taman di mana mereka sembari mengumpat untuk menghindari Tommy. Tapi sayangnya Tommy sudah tepat berada di hadapan mereka. Tommy kesal karena Evan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik darinya dan ia langsung menghantam Evan hingga membuatnya terjatuh. Evan berusaha menghindar dengan menyemprotkan gas air mata tepat ke mata Tommy. Kini dengan luapan amarah Evan, ia membenci Tommy karena telah membunuh anjingnya. Bahkan kerusakan mental Lenny dan juga Tommy lah seseorang yang paling bertanggung jawab atas pembunuhan bayi sekaligus ibu pemilik kotak surat tersebut. Dan sekarang kau ingin membunuhku? Dengan segala khilaf amarahnya dengan tongkat kasti, Evan langsung memukul kepala Tommy hingga tewas. Di dalam penjara, sekarang Evan ditahan karena kasus pembunuhan. Di sini Evan satu sel dengan seorang religius, kita sebut saja ia Carlos. Andrea datang menjenguk Evan, ia membawa beberapa buku jurnal pesan milik anaknya. Setelah selesai, seperti biasa, hukum alam yang ada di dalam penjara, beberapa senior akan membuli habis-habisan seorang junior. Mereka mengambil dua buku jurnal milik Evan. Ia berjanji akan mengembalikannya jika Evan mau melayani dirinya di kamar selnya. Di dalam sel milik Evan, ia hanya dapat beberapa lembaran kertas sobekan dari buku jurnalnya. Keesokan di halaman penjara, Evan yang menyadari kalau Carlos adalah seorang religius. Ia mengatakan dengan mengaku kalau dirinya adalah utusan dari Tuhan yang dikirimkan satu sel pada Carlos. Carlos hanya tertawa. Ia menganggap Evan seorang pembual. Evan menegaskan kalau dia berhasil membuktikannya, maka taruhannya hanyalah sebungkus rokok milik Carlos. Tapi melihat raut wajah Evan yang serius, ia pun mencoba mengikuti sampai di mana kebohongan Evan. Di dalam sel, Evan meminta Carlos untuk menjaga dirinya ketika ia pingsan. Setelah itu mungkin terjadi tanda pada tubuhnya, entah luka atau apapun itu. Perlahan, Evan membaca tulisan pada sobekan kertas jurnalnya. Sekarang Evan memasuki perjalanan waktu di masa sekolahnya. Ia dengan sadar sambil menggambar dirinya. Ia memegang pisau dengan kedua mayat seperti napi yang membulinya. Setelah selesai, ia diam-diam langsung bergegas menuju meja yang memiliki dua paku kertas dan langsung menancapkan ke telapak tangannya. Kembali Evan di dalam sel. Carlos yang kaget melihat apa yang terjadi di depan matanya. Ia mengatakan ada stigma di telapak tangan Evan. Sekarang Evan pelan-pelan datang menemui kedua napi yang memegang dua buku jurnalnya. Ia mengatakan akan mengikuti apa kemauan seniornya. Tanpa pikir panjang mereka langsung membuka celananya. Begitu juga Evan yang sudah bersiap, tapi bukan untuk melayaninya, tapi menghujamnya dengan belati di tangannya. Carlos datang untuk membantu dan menutupi pintu sel, sedangkan Evan langsung bergegas membaca buku jurnalnya. Kini Evan memasuki di mana mereka ingin menemui Tommy yang akan membakar anjingnya. Evan mencari potongan besi tajam. Ia meminta Lenny untuk segera memotong talinya nanti. Tapi terlihat kebingungan dari wajah Lenny dan Kaylex. Mereka masih tak mengerti apa maksud Evan. Di sini, di mana Kaylex dalam kondisi yang sudah terpukul oleh Tommy. Evan bersikukuh merayu Tommy untuk melepaskan anjingnya. Jika tidak, Tommy akan dipenjara nantinya. Tommy yang sudah percaya dan melepaskan tali ikatan karung anjingnya, tapi kali ini malah Lenny yang menusuk Tommy dari belakang hingga membuat Tommy pun tewas. Lenny, no! Kembali Evan saat sekarang. Kali ini setiap memori yang ada pada jejak otaknya kembali berjalan mundur. Dimana pertama kali yang ngekos bersama temannya Kento. Di rumah sakit jiwa, di mana biasa Evan bertemu dokter psikiaternya. Menurut dokter, hasil ronsen pada otak Evan tidak ada masalah sama sekali. Evan diam-diam mengambil ID card milik dokter, dan ia langsung menuju tahanan pasien yang mengidap penyakit jiwa. Di ruangan pasien, di mana Lenny sudah menjadi tahanan pasien yang gila. Di taman kampus, Evan membaca jurnalnya di saat ia bertemu ayahnya Jason. Kini masuk di tempat ruangan Jason ditahan. Terlihat Jason sangat ramah melihat putranya di hadapannya. Tapi tiba-tiba Evan mengatakan, "Hai Jason, aku membutuhkan jawaban yang cepat darimu karena aku akan memperbaiki kesalahan masa laluku."
Tapi Jason menegaskan ia tidak menyangka kalau kutukan ini akan berakhir pada anaknya Evan juga. Ia marah, tak ada manusia yang bisa mengubah segalanya karena kita hanya manusia dan bukan Tuhan. Bagi Jason, tindakan Evan bisa saja berdampak pada ibunya sendiri. Jason pun berusaha untuk membunuh anaknya. Kembali di taman di kondisi Evan saat ini, di perjalanan Evan menuju ke rumah Kaylex, ia bertemu Georgie. Evan memaksa dan meminta di mana tempat Kaylex berada. Scene beralih di sebuah bar tempat Kaylex bekerja. Terlihat Kaylex dengan bekas luka di wajahnya. Evan yang berusaha mencairkan suasana, tapi berbeda dengan reaksi Kaylex yang saat ini sudah menjadi pecandu narkoba. Evan berusaha meyakinkan kalau dirinya bisa mengubah masa depan karena sebelumnya pernah terjadi kalau Kaylex hidup bahagia bersamanya. Dengan tangisan Evan, tak ada artinya bagi seseorang yang sedang sakau. Yang Kaylex butuhkan hanyalah pundi-pundi cuan. Di kamar kosan, Evan kembali membuka catatan jurnalnya. Saat ini Evan memasuki di tempat kejadian di saat mereka ingin meledakkan kotak surat. Ketika sang ibu hendak mendekati kotak suratnya, Evan langsung datang untuk mencegah ibu tersebut. Alhasil, kotak tersebut pun meledak tepat di hadapannya. Kembali Evan di dalam kosannya. Ia mendengar suara seseorang yang sedang melakukan hubungan intim di kamarnya. Ia mengira itu adalah sosok Kento, tapi semuanya telah berubah. Sosok tersebut adalah teman terdekatnya Lenny yang saat ini sedang melakukan ritual esek-esek bersama Kaylex. Tak sampai di situ, ia baru tersadar kalau kedua lengannya sudah diamputasi. Sekarang, semua memori diingatan Evan kembali berubah. Lenny dan Kaylex berusaha menenangkan Evan dengan membawanya ke halaman kampus. Terlihat juga Tommy yang saat ini sudah tampil dengan mental yang stabil. Di bangku taman, di mana Evan hanya berdua bersama Kaylex. To the point, Evan menanyakan apa selama ini Kaylex tak pernah terpikirkan untuk bersamanya. Bagi Kaylex, ketika ia masih kecil, ia selalu berharap akan berada di sisi Evan. Bahkan, ia rela tidak ikut tinggal bersama ibunya dan memilih tinggal bersama ayah kejamnya itu. Semua dilakukannya agar tetap bersama di sisi Evan, tapi sekarang keadaan berubah. Saat ini ia sudah menjadi kekasih Lenny sekaligus teman dari mereka. Di rumah sakit, di sini Evan meminta Tommy untuk mengantar di tempat ibunya bekerja. Tapi siapa disangka tak hanya dirinya, kalau ternyata saat ini ibunya juga mengalami sakit teramat parah, di mana ibunya mengalami kanker paru-paru. Evan menyadari kalau kecemasan ibunya terhadapnya malah membuat ibunya stres dan menjadi pecandu rokok berlebihan. Evan meyakinkan ibunya kalau dirinya akan membuat semuanya menjadi baik-baik saja. Di kamar kosan, di mana Lenny berusaha mencari catatan jurnal milik Evan. Setelah dapat, ia mulai kebingungan dengan keanehan yang terjadi pada Evan. Ia meminta Lenny untuk membuka lembarannya. Kini Evan kembali di mana saat Georgie menyuruhnya untuk melakukan adegan film porno bersama anaknya Kaylex. Evan dengan santai, ia mengambil petasan yang mereka gunakan untuk meledakkan kotak surat. Kini dengan petasan tersebut, ia gunakan untuk mengancam Georgie. Baginya tak masalah jika ia meledakkan Georgie, karena ia mempunyai cukup pembelaan. Dengan tindakan kejahatan Georgie yang ingin melakukan usaha film pornografi terhadap anaknya sendiri. Georgie yang ketakutan langsung bergegas ingin mematikan petasan tersebut. Tapi sialnya petasan itu terlepas kemudian diambil alih oleh Kaylex dan meledak. Kembali saat ini Evan yang sudah menjadi pasien rumah sakit jiwa. Ia langsung segera menemui dokternya. Evan meminta catatan jurnalnya. Dokter mengatakan, sekarang tak ada catatan Evan. Berhentilah berfantasi untuk mengatasi rasa bersalahmu atas kematian Kaylex. Evan yang frustasi, ia membentak dokter untuk segera memberikan catatannya. Dokter mengatakan, kali ini perilaku Evan mengingatkan sama persis seperti ayahnya yang selalu meminta album foto miliknya. Kali ini, perkataan dokter membuat Evan tersadar kalau sebuah foto juga bisa membuatnya kembali ke masa lalu.
Di ruangan dokter, tampak sedih dari raut wajah ibu Evan karena masalah psikologis anaknya tak kunjung membaik. Evan datang, ia pelan-pelan menanyakan apa ibunya masih menyimpan rekaman video di saat ibunya ingin melahirkannya. Andrea mengatakan kalau rekaman tersebut tersimpan di ruangan kerjanya. Di bawah kolong meja dengan tergesa-gesa dengan menuliskan catatan terakhirnya. Jika ada yang melihat pesannya, itu artinya rencananya tak berhasil dan ia telah mati. Jika ia bisa kembali, kemungkinan ia masih bisa menyelamatkannya. Tapi di luar tempat tampak dokter yang telah sadar gelagat aneh dari Evan. Ia berusaha mencari keberadaan Evan. Sedangkan di sisi Evan, ia telah memulai menyetel rekaman dokumentasinya. Di situ terlihat Andrea yang sudah hamil besar dan ingin melahirkan Evan. Dengan pikiran fokus menatap monitor, kini Evan berhasil masuk di mana ia masih menjadi janin. Seketika itu juga Andrea mendadak histeris kesakitan. Di dalam janin, Evan teringat kalau ibunya pernah mengatakan sebelum ia melahirkan Evan, ia pernah hamil 2 kali dan semuanya mati di dalam rahim. Bagi ibunya, Evan seperti bayi ajaib yang hadir untuknya. Ia juga teringat jika Kyle bersedia tinggal dengan ayahnya, semata-mata karena Evan ada di dekatnya. Sedangkan di layar monitor USG, terlihat janin berusaha menarik erat tali pusar yang terhubung dengan tubuh Andrea dan membuat janin tersebut pun tewas. Kini di kehidupan tanpa Evan, di mana masa kecil Tommy dan Kyle tampak bahagia tinggal bersama ayah dan ibunya. Begitu juga Lenny yang bisa merasakan kehidupan masa kecil yang normal pada umumnya. Hingga masuk masa akhir kuliahnya, terlihat Tommy dan Kyle yang sudah merayakan wisudanya. Sampailah Kyle menjelang pernikahannya. Butterfly Effect, di mana film ini diangkat dari sebuah teori kekacauan. Pada tahun 1961, seorang ahli bidang meteorologi dan matematika, Edward Norton Lawrence, yang memberikan sebuah konsep butterfly effect, di mana istilah ini merujuk pada pemikiran kepakan sayap kupu-kupu di hutan belantara Brazil. Secara teori dapat menghasilkan tornado di Texas beberapa bulan kemudian. Atau bahasa sederhananya, jika diadopsikan ke dalam psikolog, sebuah tindakan atau perubahan kecil di awal dapat mengakibatkan sebuah perubahan dampak besar dalam bentuk skala panjang maupun itu positif ataupun negatif. Contoh umumnya, siapa sih yang tidak mengenal Adolf Hitler? Sosok yang paling berperan besar atas pembantaian massal warga Yahudi dalam Perang Dunia Kedua hingga menelan jutaan korban jiwa. Jika kita kembali masa remaja Adolf Hitler pada tahun 1907 hingga 1908, Hitler pernah bermimpi untuk menjadi seorang seniman. Namun usahanya itu ia ditolak 2 kali di Akademi Seni Rupa Weimar. 2 kali dalam kegagalan itu, akhirnya Hitler banting setir dan mencoba menjalani karirnya di dunia militer. Hingga ia pun mendapat julukan sosok orang yang paling ditakuti selama Perang Dunia Kedua. Alasan akademik menolak Hitler karena ia terlalu kecil, namun akibat itu membuat dampak besar dalam Perang Dunia Kedua. Sekian dari Mimin, terima kasih telah menonton. Jangan lupa perbanyak senyum dan berbagi kebaikan, karena bisa saja tindakan kecil tersebut akan berdampak besar dalam bentuk kebaikan di kemudian hari. Jika ada contoh yang serupa di sekitar kita, boleh kalian berbagi kisah pada kolom komentar di bawah video ini. Dengan begitu, sebuah ketikan kalian bisa saja menghasilkan pelajaran untuk antisipasi kemudian harinya. Tetap stay tune. See you next time.